Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atfal Wahyu Rinaldi, NIM A50111915 kelas C. Nah, di sini saya akan menyampaikan desentisasi sistematis. Nah, apa itu teknik desentisasi sistematis? Oke, teknik desentisasi sistematis adalah teknik konseling dalam konseling behavioristik yang didasarkan pada asumsi classical conditioning. Teknik ini bertujuan untuk menghilangkan respon dari ketakutan fobia dan menggantikan respon relaksasi dengan stimulus kondisional secara bertahap menggunakan pengkondisian balik. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Nama saya Fadila Pak. Namanya Fadila. Kalau Bapak panggil Dila boleh? Boleh Pak. Boleh. Oke. Jadi Sul itu tadi masuk pelajaran apa? Tadi pelajaran matematika Pak. Pelajaran matematika. Nah, apakah pelajarannya menyenangkan? Ya, lumayan Pak. Lumayan. Jadi begini, tampaknya kamu kesini ada keperluan dengan Bapak? Iya Pak. Oke. Nah, Bapak juga mau bertanya. Kamu kan sudah tahu ruangan ini kan ruangan BK. Nah, apakah kamu sudah pernah memperoleh konseling? Belum pernah Pak. Oke, kalau begitu sebaiknya Bapak menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Boleh? Boleh Pak. Oke, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli. Yang berperan sebagai konselor ini adalah kamu, dan yang berperan sebagai konselor adalah Bapak. Nah, tugas dari konselor di sini adalah agar si konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapinya. Nah, konseling juga dilandasi oleh beberapa asas. Nah, ada seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Nah, untuk sekarang di kegiatan konseling ini asas kerahasiaan sangat mencolok. Karena kenapa? Karena asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau cerita-cerita yang kamu ceritakan kepada Bapak itu terjamin dari kerahasiaannya. Nah, jadi ceritakan saja apa masalahnya kamu, nanti Bapak akan menjaga rahasia tersebut. Jadi tidak usah sungkan, tidak usah takut kalau masalah kamu itu Bapak biarkan ke orang lain. Boleh? Iya Pak, boleh. Sudah paham? Paham. Oke. Jadi di dalam konseling ini kita membutuhkan waktu, yaitu dengan mempergunakan waktu kurang lebih 40 menit. Nah, dengan adanya waktu 40 menit ini kita harus mempergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Apakah dia setuju? Setuju Pak. Setuju. Baik. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada Bapak apa sih permasalahan yang kamu hadapi sampai kamu datang kemari? Jadi begini Pak, saya merasa gugup dan cemas Pak. Nah, tidak apa. Ceritakan saja, ceritakan secara pelan-pelan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan. Baik Pak. Jadi begini Pak, saya merasa gugup dan cemas setiap kali saya disuruh menjawab pertanyaan di papan tulis. Ya. Atau saya disuruh menjawab pertanyaan dari guru Pak. Hal ini pertama kali terjadi Pak saat saya masih SD. Saat saya masih duduk di bangku SD, saya masih kelas 5. Saat itu guru saya menyuruh saya untuk menjawab pertanyaan, tapi saya tidak bisa menjawab Pak. Kemudian teman-teman mulai mendidik saya. Jadi sejak itu Pak, saya merasa gugup dan cemas saat saya disuruh menjawab pertanyaan Pak. Nah, berarti kamu ini merasa trauma dengan apa yang terjadi pada saat masih SD, begitu?
Iya Pak. Nah, pada saat apa kamu merasa gugup atau cemas? Pada saat disuruh menjawab pertanyaan Pak. Oke, jadi Bapak dapat memahami keadaan kamu dan kamu nampaknya sangat terganggu dengan keadaan ini ya. Sangat Pak. Oke, apakah kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah cemas? Iya Pak, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat Bapak inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat-sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Pak, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam menurunkan intensitas ketergantungan yang kamu rasakan. Nah, maksud Bapak adalah konseling yang akan kita lakukan ini adalah upaya untuk membantu kamu agar mampu menurunkan ketegangan akibat yang kamu rasakan tersebut. Oh begitu Pak, lalu Ya. apa yang harus saya lakukan? Nah, Bapak akan memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Bapak. Nah, kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik. Nah, apa itu? Teknik ini yaitu kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu itu cemas, mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berpikir untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak. Nah, kalau begitu kamu duduk di kursi ini dan kamu harus duduk dengan senyaman-nyaman mungkin. Boleh? Baik Pak. Nah, baik. Apakah kamu sudah berada pada posisi yang nyaman? Iya Pak. Baik. Sekarang mari kita mulai. Nah, pertama-tama pejamkan mata kamu dan tetap rileks. Sudah? Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasakan tidak sanggup, kalau kamu angkat tangan. Paham? Baik. Oke. Tetap rileks. Bayangkan kamu itu sedang duduk di kelas kamu dan bel berbunyi. Nah, guru kamu masuk di dalam kelas dan pelajaran itu dimulai. Sudah? Nah, kemudian gurumu mengajukan pertanyaan kepada teman di samping kamu. Sudah? Kemudian gurumu mengatakan akan memilih orang yang akan menjawab pertanyaan. Nah, sekarang gurumu sedang melihat siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Ya, sekiranya siapa ya yang mau jawab pertanyaan saya? Kemudian gurumu itu melirik kamu dan menunjuk kamu. Bu, Satu, dua, tiga. Pak, saya merasa gugup. Oke, sekarang kamu buka mata kamu, rileks kembali, tarik nafas dari hidung secara perlahan dan keluarkan dari mulut. Sudah? Nah, apa yang kamu rasakan? Saya sudah tenang Pak. Nah, gimana, sudah tidak gugup? Saya merasa gugup Pak. Awalnya saya merasa biasa saja, tapi ketika saya membayangkan guru saya mulai melirik saya merasa gugup Pak, bahwa saya akan duduk di bawah pertanyaannya. Oke, kita sudah pada tahap yang sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Pak. Oke, baiklah, kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik Pak. Bagus. Sekarang kita mulai. Ayo, sekarang kita rileks lagi. Ambil nafas lagi. Dalam-dalam, pejamkan mata kamu. Nah, sekarang bayangkan seseorang yang sedang menjawab pertanyaan dari guru dengan santai. Sudah? Sekarang seseorang tersebut menjawab pertanyaannya dengan duduk. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan kelas, di sana ada gurumu dan teman-teman kamu. Kamu sedang duduk di bangku dan membaca buku. Kemudian guru kamu menunjuk kamu untuk menjawab pertanyaan. Saya tidak sanggup Pak. Oke, sekarang buka mata kamu lagi. Rileks.
tarik napas dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana? Saya merasa sangat deg-degan Pak, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja. Ini memang membutuhkan suatu proses. Tidak seperti kemarin Pak, saya sekarang tidak begitu cemas. Bagus. Ini merupakan kemajuan yang memang harus dipertahankan. Jadi bagaimana kita bisa lanjutkan? Ya siap. Oke, sekarang bayangkan guru kamu menunjuk kamu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, lagi-lagi buka matamu, rileks dan tenangkan dirimu. Saya merasa sangat buruk Pak. Dan kenapa? Kamu itu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua memang butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Pak, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita ulang lagi ya. Oke, bayangkan guru kamu. Pertama-tama pejamkan mata kamu lagi dan bayangkan guru kamu sudah menjelaskan dan dia akan mengajukan pertanyaan. Dan kamu sementara sedang menulis, tiba-tiba guru menunjuk kamu untuk menjawab pertanyaan. Sekarang buka mata kamu, rileks, dan tarik nafas dalam-dalam dan buang perlahan. Alhamdulillah saya sudah lebih baik Pak. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Bapak sangat senang dan bangga. Selamat ya. Terima kasih Pak, saya senang sekali. Oke, sama-sama. Jadi kamu itu harus tetap semangat dan jangan cemas ataupun gugup. Iya Pak. Nah, jika guru kamu menunjuk kamu ya. Oke, jadi bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak ada Pak. Nah, kalau begitu, karena sudah tidak ada lagi yang ingin kamu bicarakan, maka Bapak akan tutup sesi konseling kita kali ini. Terima kasih Pak, saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.